undang saudara kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18. Mazmur pasal 7 ayat 18. Kalau saudara bisa dapat, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Saya beri judul renungan siang hari ini yaitu sikap hati dan kehendak bebas. Baru saja kita membaca sebuah ayat yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18. Daud memiliki sebuah kehendak di dalam hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Daud melihat bahwa Tuhan itu adil. Karena Daud bukan hanya berkehendak untuk bersyukur, tetapi Daud juga dia ingin bermazmur bagi nama Tuhan. Karena Daud memahami bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha hebat, dan Tuhan itu ada. Itu yang paling penting. Kenapa Daud menjadi menjadi pribadi yang memiliki kehendak untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membesarkan Tuhan? Kalau kita flashback, kita melihat bagaimana kehidupan Daud di dalam keluarganya. Daud ini sebenarnya pribadi yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, bahkan oleh ayahnya. Sudah tahu waktu Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah seorang anak dari Isai. Isai itu bapaknya Daud. Isai itu menjejer anak-anak yang lain, kakak-kakaknya Daud. Daud itu tidak diperhitungkan. Jadi Samuel dia datang satu ceritanya sama Isai. Wah, cuma ini saja. Isai bilang ada satu, tapi dia ada mengembalakan kambing domba di padang. Artinya ayahnya sendiri tidak memperhitungkan Daud. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, sikap hati kita sangat penting kepada Tuhan. Daud tidak dipedulikan oleh ayahnya dan kakak-kakaknya, tapi Daud memiliki sikap hati, saya adalah penyembah Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah. Karena sikap hati Daud itu, sehingga dalam kaitan dengan kehendak bebas. Saya sebelum lanjut mengurai bagaimana kisah Daud, mengapa kita sebagai manusia diberi kehendak bebas. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 27 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa yang difirmankan Tuhan dalam Kejadian 26 Kejadian 1 ayat 26 ini, bahwa sudah terjadi apa yang difirmankan Tuhan berabad-abad dalam perjalanan hidup manusia sampai saat kita ini ada saat ini. Firman ini digenapi bahwa kita manusia diberikan kuasa, kita menguasai semuanya. Gitu. Apa kaitan dengan kehendak bebas? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan dia menciptakan kita bukan seperti manusia menciptakan robot. Kita programkan dia terus kemudian dikendalikan untuk sebuah kepentingan. Tapi Allah menciptakan saya dan saudara, menciptakan Pak Yesaya, Pak Rikson, Pak Mandus, Jeffrey, Angki, saya. Dan kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita kehendak bebas. Bukan karena Tuhan menciptakan Pak Yesaya lalu Pak Yesaya itu diremot oleh Tuhan. Tidak. Hari ini Pak Yesaya mau bunuh orang, silakan, itu kehendak Anda. Hari ini Arikson mau melakukan apa saja, itu kehendaknya Arikson. Dan Tuhan tidak paksa. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih.
Dia menciptakan kita serupa dengan segambar dengan Dia, tapi Dia juga memberikan kepada kita kehendak bebas. Satu hal yang dalam kehidupan manusia yang harus kita sadari, terutama kita di Bawaslu di tahun 2021, bahwa kehendak bebas ini harus kita taklukkan di bawah kekuatan firman dan kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak menaklukkan kehendak bebas kita ini di bawah pimpinan firman dan Roh Kudus, maka kehidupan kita akan dikendalikan oleh dua. Di luar Tuhan itu ada dua, oleh daging atau oleh iblis. Sudah pasti. Nah, karena kita diciptakan tidak seperti robot, tapi kita diberikan kepada kehendak bebas. Kita melihat kisah bagaimana di Taman Eden, Adam dan Hawa. Waktu Allah menciptakan Adam dan kemudian Adam dibuat tidur, terus kemudian rusuknya diambil, diciptakan lagi Hawa. Terus kemudian walaupun Allah memiliki kekuatan kuasa yang begitu hebat, tapi dua orang ini tidak dibuat semena-mena oleh Allah. Tidak. Mereka bebas bikin apa saja. Allah hanya berfirman, ini adalah pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Tapi kemudian apakah mereka makan atau tidak itu terserah dari mereka. Dan faktanya dalam firman Tuhan dalam Kejadian menuliskan bahwa Hawa ketika dia mendengarkan, dia melihat, dia tertarik, lalu dia mendengarkan ular itu berbicara, dia membuka komunikasi dengan ular itu, maka dia mulai merasa yakin bahwa kalau dia makan itu tidak apa-apa. Dan Hawa mulai mengabaikan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Itu sebab tadi di awal saya katakan bahwa kehendak bebas kita kalau kita tidak taklukkan di bawah kuasa firman dan Roh Kudus, pasti kita akan dikendalikan oleh daging atau oleh iblis. Hal penting untuk kita pahami bahwa kehendak bebas akan sangat dipengaruhi oleh sikap hati. Jadi kehendak bebas kita itu, kita mau jadi baik, mau jadi tidak baik, kita mau buat ini, itu sangat dipengaruhi oleh sikap hati. Saudara-saudara, saya sangat menghargai saudara-saudara yang datang beribadah dan mencari Tuhan. Itu sikap hati. Daniel, di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 10, itu kisah bagaimana Daniel memiliki sikap hati. Saya baca ayatnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pimpinan pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin, saudara. Sikap hati kita menentukan sebenarnya. Jadi waktu Daniel memiliki sikap hati untuk saya tidak menajiskan diri karena sama itu, santapan raja adalah juga seperti sesajen begitu. Jadi itu merupakan bagian yang sudah dipersembahkan juga kepada dewa-dewa. Sehingga Daniel menganggap kalau dia makan itu berarti dia masuk dalam bagian penyembahan berhala. Sehingga Daniel dia berketetapan untuk tidak. Akhirnya Daniel pilih apa? Dia hanya pilih makan sayur. Dan kita tahu sama-sama yang sudah membaca kisah Daniel dalam Alkitab, sikap hati yang sesederhana itu menentukan jalan hidup Daniel sehingga Daniel sangat diberkati. Amin. Hal yang tidak mungkin, tawanan, direkrut, terus kemudian disortir, artinya diseleksi lah. Dan kemudian Daniel masuk dalam kategori orang yang sangat berhikmat, sehingga raja memposisikan Daniel dalam posisi penting. Saudara-saudara dalam bekerja di kantor ini, kerahkan kemampuan terbaik yang ada padamu. Sebab apa? Sebab ketika kita melakukan yang terbaik dalam hal kecil sekalipun, di situ ada berkat Tuhan. Kadang-kadang secara manusia itu
kita sudah memiliki konsep atau manajemen. Misalnya orang berdagang, kalau dia menjual sesuatu, dia sudah memperhitungkan, oh ini pengeluaran, kemudian ini untung, ini untuk hal-hal yang lain. Tetapi di dalam kehidupan iman kita kepada Kristus, itu tidak berlaku. Ketika saudara melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan bisa buat apa yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan buat kita. Saudara-saudara, baik staf maupun kami komisioner, ingat bahwa Rasul Paulus katakan, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kita all out dalam bekerja. Ini prinsip yang mungkin aneh dan tidak bisa diterima oleh dunia, tetapi ini kebenaran yang bukan hanya saya bicara, tapi saya juga alami. Bagaimana Tuhan membawa saya hidup dalam paradigma ini, sehingga apa yang saya lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, saya memberi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati. Jadi sikap hati sangat menentukan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Amsal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kenapa sikap hati itu penting? Karena ternyata hati itu adalah pusat kehidupan. Boleh kita sedang mengalami perselisihan, boleh kita sedang mengalami masalah, boleh kita sedang mengalami apa saja yang buruk, tapi tolong hati kita ini harus kita jaga. Sampah itu tempatnya di tempat sampah. Kebencian, amarah, iri hati, sakit hati, dan semua yang tidak baik, itu tempatnya bukan dalam hati. Amin. Itu tempatnya di sampah. Jangan taruh di hati kita, nanti kita rugi. Saya punya pengalaman banyak dalam perjalanan hidup saya, bagaimana penting sekali kita menjaga hati. Karena kalau kita bisa menjaga hati dari segala yang jahat, nanti dari situ terpancar kehidupan. Cara dia terpancar itu seperti namanya pancaran ya, cahaya itu dia memancar dari kecil sampai besar. Bagaimana ketika kita berhasil menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan itu begini. Saudara jalan di tali macam akrobat itu dia harus waspada. Artinya dia tidak biarkan sedetik pun pandangannya, terus kemudian pendengarannya atau konsentrasinya itu diganggu oleh apapun. Dia harus waspada, karena kalau dia salah menjaga keseimbangan, dia salah melangkah, dia tidak memperhitungkan angin atau goyangan dari tali, itu pasti jatuh. Ada banyak akrobatik yang hebat yang bisa menyeberangi antar tebing atau antar gedung, karena mereka bisa sangat waspada atau sangat konsentrasi. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kewaspadaan menjaga hati ini perlu perhatian ekstra. Kadang-kadang kan kita sudah biasa ya, biar tuh gini, misalnya orang menyakiti kita, orang bicara kita kasih tinggal itu dalam hati, tidur pikir-pikir, kurang aja bicara saya. Atau yang perempuan-perempuan yang biasa melo-melo, tidur dengan mata, sakit sekali. Itu kita tidak waspada jaga hati, tidak. Saya pastikan itu jatuh. Sebab kesalahan sedikit, seorang korban dia pasti jatuh. Ini harus sepele, saudara. Tetapi tolong hargai dirimu, engkau sangat berharga. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Orang boleh hina engkau, orang boleh bicara apapun tentang dirimu, tapi kau berharga di mata Tuhan. Hawa tidak berhasil menjaga konsentrasi atau menjaga hatinya.
Sehingga ketika pandangannya melihat betapa menarik buah pengetahuan yang baik dan jahat, telinganya mendengarkan ular berbicara, maka Hawa langsung terpengaruh. Ketika Hawa terpengaruh, sikap hatinya berubah. Saat Hawa, Adam, dan Allah di Taman Eden, sikap hatinya itu ke arah Tuhan. Tapi waktu dia mengarahkan pandangannya, terus kemudian telinganya kepada ular, dia mendengarkan bisikan-bisikan dari ular, lalu dia mulai merubah sikap hatinya. Dia mengabaikan perkataan-perkataan Tuhan. Bagaimana cara supaya kita tidak salah menggunakan kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita? Yosua pasal 1 ayat 8. Ini tips saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Jadi syarat untuk kita menjaga sikap hati, syarat supaya kehendak bebas kita ini jangan salah kita pergunakan, adalah kita merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan itu bukan macam kita duduk sini terus orang bicara khotbah macam saya seperti ini, bukan kita baca-baca kitab. Merenungkan itu macam kamu pikir-pikir kamu itu yang baik itu, aduh sampai saya ini renungkan waktu penjara di pinggir pantai, aduh itu merenungkan Tuhan. Amin. Tanya dirimu, apakah kau pernah merenungkan kasih setia Tuhan? Pernahkah kau lihat langit, kau lihat danau dan air matamu mengalir mengagumi kebesaran Tuhan? Amin. Pernahkah kau melihat sunset, kau melihat sunrise, kau melihat apa saja dan hatimu terangkat memuliakan Tuhan? Macam kita yang suka-suka berangkat ini. Saya biasa duduk di samping pesawat itu, saya lihat ke bawah sudah mati. Manusia mau bikin diri hebat apa? Ketika malam pesawatnya lepas dari Soekarno-Hatta itu, memang kelihatan, hamparan lampu-lampu itu luar biasa. Tapi pesawatnya naik itu, sampai satu titik sampai hilang, tidak ada apa-apa. Itu tanda bahwa kita tidak ada apa-apa. Tuhan itu besar. Amin. Tidak yang bisa kita banggakan dan sombongkan, tidak ada. Allah itu terlalu besar. Nah, merenungkan itu penting. Renungkan Tuhan. Renungkan. Karena dengan demikian kita akan bertindak hati-hati seperti firman Yosua 1 ayat 8. Firman ini datang kepada Yosua dan Yosua membuktikan ketika dia berpegang kepada ketetapan Tuhan ini. Yosua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, bukan siapa-siapa. Artinya saudara-saudara mau mengalami terobosan. Sebab dengan kita membaca, merenungkan, untuk masalah melakukan itu, sebentar saya akan bahas. Kadang-kadang kita diberikan sebuah paradigma bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan firman. Tidak, saudara. Sebentar kita akan membahas tentang bagaimana kisah Petrus. Pentingnya firman ini juga di dalam Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman, saudara, kehendak bebas kita ini pasti akan kita salah gunakan. Sebab firman itu yang membuat terang bagi jalan kita. Pernahkah saudara berada dalam kegelapan yang gelap begitu pekat, atau misalnya tiba-tiba lampu padam di rumah, terus tidak ada penerang apapun, itu jalan pasti tabrak, harus dengan mati. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, tanpa firman pasti sesat. Ada banyak orang yang mungkin berbangga di dunia ini sekarang dengan segala yang mereka miliki atau apa yang mereka lakukan dengan kehendak bebas. Bunuh orang, bantai orang, bikin apa saja. Dan sekarang dunia sedang ada dalam dimensi itu. Semua gerakan-gerakan yang sudah tidak normal, tidak seperti penciptaan Allah. Mereka mempergunakan kehendak bebas itu di dalam daging dan dalam pimpinan setan. Mereka melakukan hal-hal, tapi bagi mereka itu
itu biasa saja. Tapi firman Allah dengan tegas katakan bahwa upah dosa adalah maut. Ujung dari semuanya itu sudah pasti, kebinasaan. Dampak dari semuanya itu sudah pasti, bukan damai sejahtera, tidak, kekacauan. Dan secara logika kita diberikan akal budi untuk memahami apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi kemudian dunia saat ini melegalkan bahwa yang jahat itu baik. Padahal sudah nyata-nyata secara logika itu tidak benar. Contoh, orang sudah menganggap bahwa hubungan sejenis itu baik dan biasa. Dari mana? Secara logika itu tidak benar. Tapi itu sudah masuk dalam ruang legalisasi administrasi oleh pemerintahan beberapa negara dan sudah mulai masuk ya negara kita. Ini adalah penyalahgunaan kehendak bebas. Kenapa kehendak bebas itu bisa disalahgunakan? Karena sikap hati. Kenapa sikap hatinya bisa salah? Karena tidak membaca dan merenungkan firman Allah. Karena tidak memfokuskan matanya kepada Tuhan, tidak memfokuskan telinganya kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang dunia tawarkan. Jangan coba-coba saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kita ini manusia celaka. Saudara, Paulus katakan begini. Nah, saya langsung ke ini. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada, saudara. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Catat ini baik. Rasul Paulus berani mendeskripsikan anatomi kehidupan rohani manusia. Ini mewakili kehidupan manusia, seluruh manusia sejak penciptaan. Bahwa sesungguhnya itu kehendak kita tuh selalu akan mau buat jahat, buat yang tidak baik. Anak kecil tidak perlu diajar. Saya baru cerita sama beberapa staff kemarin. Siapa anak bergaul dengan ada teman-temannya, baru beberapa hari ada satu teman baru. Tiba-tiba dia kirim voice note baru dan jadi memang anjing. Dia tidak tahu itu baik atau tidak, tapi dia lakukan itu. Dan saudara-saudara, benih yang tidak baik dan kejahatan itu memang ada dalam daging. Itu sebab kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Siapapun itu. Saya berbicara ini bukan untuk kita orang Kristen saja, tetapi untuk semua manusia ciptaan Tuhan. Karena Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk orang Kristen. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh bangga-bangga kita dan Tuhan kita nanti masuk surga, tidak. Yesus datang ke dunia ini untuk orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, untuk siapa saja, ateis sekalipun. Bahkan saya baru katakan bahwa Yesus hadir juga untuk iblis, untuk Lucifer. Kenapa? Dia ajar kita mengasihi musuh. Dia juga memberi kesempatan kepada Lucifer kalau mau bertobat. Tapi dasarnya mereka keras kepala sudah berusaha. Sebab bukan apa yang dikehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita pribadi, kita kadang-kadang merasakan itu. Sebenarnya satu ingin buat yang baik tadi, tapi kita melakukan yang tidak baik. Itu tanda bahwa dosa sedang menguasai kita. Bagaimana caranya supaya dosa tidak menguasai kita atau mengendalikan kehendak bebas kita? Kembali lagi, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Renungkan siang dan malam, bertindaklah hati-hati dan meminta pertolongan kuasa Roh yang kudus. Jadi jika demikian tidak berdaya kita sebagai manusia lemah, maka kita membutuhkan pertolongan agar kita dapat kuat. Saya masuk yang bagian terakhir tentang kisah Petrus. Petrus ini, Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah firman.
Firman menjadi manusia. Dan Petrus ada dalam satu generasi penciptaan manusia yang memiliki kesempatan yang sangat berharga. Dia bisa sama-sama Yesus, jalan sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama, melayani sama-sama. Hari ini kita bicara Yesus, kita tidak lihat, kita tidak apa. Tapi Petrus dan teman-temannya, semua orang ada di zaman Yesus, mendapat kesempatan yang luar biasa dalam penciptaan manusia sejak Alfa dan Omega. Apa yang terjadi? Petrus ini, waktu Yesus di perjamuan malam, sebelum Yesus diserahkan, Yesus bilang, sebentar saya diserahkan. Petrus bilang, siapa? Saya juga akan mati sama-sama kau. Yesus balik, kalau bilang ini, sebentar saya lumayan berkokok, kau menyangka saya 3 kali. Terjadi, saudara. Petrus yang sama-sama dengan Tuhan, yang Mesias anak Allah hidup, yang Petrus dia bilang, kau adalah Mesias anak Allah hidup. Yang Yesus bilang, bukan kau yang menyatakan, tapi kau Tuhan. Petrus yang seperti itu, dia bisa menyangkal Yesus. Masih malam itu, di bawah, Petrus mendap-endap, lihat dia bilang, kau yang ini tuh, bukan. Yesus balik dia, menyedihkan. Tapi itulah kita manusia, penuh dengan kejahatan dan dosa. Petrus ingin seperti perkataannya awal, saya juga mau mati sama-sama, nanti juga mati sama-sama kau. Tapi bukan yang baik yang dia lakukan, tapi yang jahat yang dia lakukan. Dia menyangkal Yesus. Itu terjadi pada semua manusia. Bagaimana supaya kita mau yang baik, terus kita lakukan yang baik? Jangan coba-coba dengan kekuatan, tidak bisa. Stop. Saya sudah jalani saya punya hidup. Untuk mau menjadi baik, jangan pakai kekuatan kita. Tidak bisa. Kalau kita bisa berbuat baik itu karena kasih karunia. Caranya sederhana, memiliki sikap hati yang tadi saya katakan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ketika kita memiliki sikap hati yang baik, kehendak bebas kita dikendalikan oleh Allah, maka kita akan dituntun kepada segala kebenaran. Selesai. Sehingga nanti pada akhir hidup kita, ketika kita dilayakkan untuk masuk dalam surga, itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Sehingga nanti di surga itu tidak ada lagi pribadi manusia yang dimuliakan, hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Petrus setelah menyangkal Yesus, dia sadar, dia menangis, dia mulai ikuti bagaimana proses Yesus sampai disalibkan, mati, bangkit, dan kemudian Yesus menampakkan diri. Satu hal penting, sikap hati Petrus, dia mau tetap berketetapan hati untuk taat kepada perkataan Tuhan. Kali ini Yesus bilang, jangan tinggalkan kota Yerusalem, kamu berdoa di situ. Kali ini Petrus taat dan murid-murid. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah ini orang Pantekostal yang semua bilang ini kami punya. Terus yang non Pantekostal bilang, itu kamu punya. Tidak, saudara. Kisah ini adalah jawaban bagaimana supaya kita bisa jadi baik. Kisah ini adalah jawaban bagaimana supaya kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan daging kita dan berbuat baik. Amen. Kisah ini membuktikan atau memberikan jalan kepada saya dan saudara bagaimana kehendak bebas kita ini dikendalikan oleh kekuatan Tuhan. Amen. Harus dibaptis dengan Roh Kudus. Amen. Artinya apa? Kalau kita kagum dengan high-tech sekarang, teknologi yang begitu tinggi, mutakhir dan semua yang begitu hebat, dalam hal rohani ada sesuatu yang lebih spektakuler daripada itu, yaitu kekuatan Roh Kudus. Saya mau kasih tahu saudara, ketika dunia ini kacau balau, ada yang corona, ada yang teroris, dan segala macam, ketika semua tidak bisa dikendalikan, Tuhan punya cara untuk menunjukkan bahwa dia ada yang spektakuler. Amen. Kita tidak usah pikir bagaimana caranya. Dia mau kasih dan kita mau kasih terbang di mobil, itu urusannya Tuhan. Tapi yang jelas Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang hebat.
Dan bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak mereka, Abednego mereka mengalami mujizat. Waktu mereka tidak mau menyembah patung berhala buatan raja, oke, kalau begitu panaskan dapur api 7 kali. Mereka katakan apa? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, ketahuilah ya raja bahwa kami tetap tidak akan menyembah patung buatan. Eksistensi iman kita kepada Allah yang kita sembah itu bukan karena instrumen hadiah ya, kita dapat sesuatu yang baik ya Tuhan baik, kita disembuhkan ya Tuhan baik, begitu dapat masalah Tuhan kenapa begitu Tuhan saya sudah begitu, aduh Tuhan kok tidak adil, ini bahasa ini buang, stop. Itu anak-anak. Tuhan tetap Tuhan yang hebat, tidak usah kita ukur-ukur dengan apapun. Angkat hati dengan Tuhan, terima kasih, mengucap syukur dalam segala hal. Selesai semua masalahmu, selesai. Percaya. Waktu mereka punya sikap hati seperti itu, mereka masuk ke dalam api yang dipanaskan 7 kali. Yang buang mereka itu hangus terbakar. Tapi orang bisa berjalan-jalan di dalam api. Dan seperti sosok anak dewa berjalan bersama dengan mereka. Keluar dengan selamat. Amin, saudara. Amin. Ini bukan cerita-cerita fiksi, bukan dongeng. Ini kenyataan. Sehingga kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Petrus berketelapan hati untuk taat pada perintah Yesus tersebut, maka Petrus mengalami karya Allah, yaitu pengurapan Roh Kudus. Di Kisah Rasul 2 ayat 1-13, Petrus dia bangkit berdiri langsung dia khotbah. Dia berubah. Tadinya dia menyangkal Yesus, walaupun dia jalan sama-sama dengan Yesus, tapi dia masuk dalam sebuah dimensi baru. Dia dirubahkan oleh Tuhan, dia dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Langsung dia punya kemampuan untuk berani berbicara. Jadi semua kehendak bebas yang tadi dia pakai untuk menyangkal Yesus, sekarang kehendak bebas itu dia setelah berketetapan hati, dia memiliki sikap hati untuk fokus kepada Tuhan, mentaati perkataan Tuhan. Kehendak bebasnya itu dikendalikan dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dia khotbah langsung 3.000 orang bertobat. Dan saudara tahu, janji Tuhan, janji Yesus sebelum dia naik ke surga, bahwa dia katakan, kamu akan melakukan lebih dari yang aku lakukan. Jadi waktu Yesus sebelum naik ke surga masih dalam pelayanan, dia kasih semua orang buta tuh dia masih pegang-pegang dong mata. Tapi bayangkan saudara, waktu Petrus mengalami terobosan iman, bayangannya saja orang sembuh. Itu Yesus tidak pernah melakukan. Artinya saudara pun bisa melakukan hal besar. Bisa. Bukan hanya dalam hal lahiriah pekerjaan-pekerjaan kita di lembaga ini, bukan hanya itu. Saudara punya istri, anak mungkin sakit dan sampai tidak, saudara bisa tumpang tangan dan dia sembuh. Amen. Tidak perlu siapapun. Sebab Tuhan bukan bekerja sama pendeta saja, tidak. Tuhan bekerja sama orang yang membuka hati. Saya sudah contohkan bagaimana Daud yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap tidak terlatih, tapi kemudian Daudlah yang dipilih Tuhan menjadi raja. Kenapa? Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara tahu dalam kesendirian Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya, dia memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga kitab dengan pasal terbanyak adalah Mazmur Daud. Bagaimana Daud selalu menggunakan Yosua 1 ayat 8 itu, siang dan malam merenungkan Tuhan, dia menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Jadi kalau bermazmur, tadi ayat awal yang kita baca, bermazmur itu bukan lagu yang kita ada belajar dan tulis-tulis di sini baru kita menyanyi, bukan. Bermazmur itu, kau renungkan Tuhan, lihat Allah, baru langsung hati ini mulai keluar nyanyian yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, tapi itu keluar dari hatimu. Tuhan kau baik, terima kasih. Itu namanya bermazmur. Ciptakan alamku, bicara, itu bermazmur bagi Tuhan. Kita melupakan ini sini, manusia sekarang. Manusia sudah disediakan banyak elemen-elemen yang bisa membuat jiwa mereka seakan-akan puas, seakan-akan bahagia, tapi semuanya itu perlu siaran ulang. Tidak ada kedamaian, tidak ada yang gratis, harus bayar dulu untuk menikmati daging ini enak itu, tetap pengeluaran. Tapi di dalam Kristus
dari dalam kita, kalau kita sudah temukan dari dalam kita akan mengalir aliran air hidup. Saudara yang dikasih, di tahun 2021 ini, 2 hal ini yang saya pesan buat kita, termasuk menjadi pegangan juga buat saya. Marilah kita memiliki sikap hati yang mencari dan memuliakan Tuhan. Marilah kita menaklukkan kehendak bebas kita di bawah pimpinan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 5-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kesimpulannya saudara, bahwa sesungguhnya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam tegas di dalam ayat 5 tadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Kita menjadi satu dengan Tuhan. Kalau Tinus dan Ari ini mereka sudah menjadi satu dalam pernikahan, jiwa mereka itu sudah menyatu. Maka contoh dari menyatunya dua sepasang kekasih dalam perasaan, dalam pikiran, dalam semua, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bagaimana kita juga menyatu dengan pribadi Tuhan, sehingga kehendaknya kita bukan kehendak daging, tapi kehendak Tuhan. Makanya dijamin dalam ayat 7, minta apa saja akan diberikan. Amen. Karena yang minta itu bukan kita, tapi Tuhan di dalam yang bekerja dalam kita. Maka kita akan mendapatkan. Artinya bahwa kehendak bebas kita ini jangan kita salah gunakan. Hari ini Angki mau tentukan arah hidupnya, mau bikin apa saja dengan kehendak bebas, bisa. Tapi Angki perlu catat bahwa di luar Tuhan Angki tidak bisa bikin apa-apa. Di luar kebenaran Tuhan, di luar pimpinan Tuhan, ketika Tuhan tidak di dalam kita, kita tidak di dalam Tuhan. Yang kita buat itu berkhotbah katakan kesia-siaan di bawah kolong langit. Renungkan orang-orang yang sudah mati, saudara. Renungkan saja. Ayah, ibu, saya banyak keluarga sendiri. Renungkan bagaimana dulu mereka punya ini, mereka punya itu, apa ini. Sia-sia, saudara. Tidak nanti. Kenapa kita begitu penting untuk menaklukkan kehendak bebas kita di dalam pimpinan kuasa Tuhan? Karena apa? Setelah kita mati, bukan masalah selesai. Tapi kematian adalah awal dari kehidupan kita. Ingat itu baik. Kita di bawah sudah sementara, tidak baik secara jabatan maupun secara fisik. Kapan Tuhan panggil dan ambil kita sudah selesai. Orang lain semua siklus dunia ini akan terus berputar seperti itu. Tapi bagaimana waktu kita hidup dan kita memastikan diri kita ada di dalam Kristus ada di dalam kita melangkah dalam kebenaran, sikap hati kita, kehendak hati kita, ketetapan hati kita di dalam tertuju kepada Tuhan, kehendak bebas kita dikendalikan oleh Allah, dan kehendak bebas kita itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka hidup kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Tahu lagu itu karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mulai saat ini kami mau memiliki sikap hati mencari Tuhan, merenungkan Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berketetapan hati untuk tetap ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami membuka diri kami agar kehidupan kami dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus, sehingga kehendak bebas kami dikendalikan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang sudah Kau izinkan kami mendengarkan dan mengalami Tuhan lewat firman Tuhan. Kiranya kehidupan kami semua Tuhan Engkau memberkati seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Papua sampai di tingkat kabupaten. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Tuhan dan kuasa-Nya dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kuasa-Mu lah Engkau memampukan kami untuk melakukan banyak hal, memampukan kami untuk bekerja, memampukan kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Bekerjalah di dalam kami Tuhan, dan biarlah Tuhan lewat kehidupan kami yang sementara di dunia ini, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagungkan, dan nama Yesus ditinggikan. Demi nama-Mu anak Allah hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhir pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Oh, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang
terselubung supaya ku layani hadapanmu. Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk keberadaan Persekutuan Oikumene Bawaslu Provinsi Papua. Kami tahu ini semua dikerjakan oleh Tuhan. Allah memberkati ketua, sekretaris, bendahara, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, ya Tuhan, Engkau mengangkat kehidupan mereka baik secara jasmani dan secara rohani. Allah memberkati 7 komisioner Bawaslu Papua, seluruh staf kesekretariatan 29 kabupaten kota, komisioner dan Korsek PPP dan kesekretariatan, staf. Tuhan Allah, di tahun 2021 ini kami serahkan Bawaslu Provinsi Papua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dan menuntun kami, supaya ketika kami melangkah di tanah ini dalam tugas-tugas kami, Bawaslu boleh menjadi berkat bagi masyarakat di tanah Papua. Bawaslu boleh menjadi berkat bagi perjalanan demokrasi di tanah Papua dan di Indonesia, dan nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kalau ada yang sakit, Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan sakit apapun itu. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menyembuhkan, dan memulihkan dari sakit. Semua yang memiliki permasalahan keluarga, kebutuhan ekonomi, masalah keuangan, atau masalah apapun itu, kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Kami tidak datang kepada siapa-siapa, tapi kami hanya datang kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah Israel. Kami percaya Engkau akan menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami siang hari ini, Allah memberkati semua yang sudah mempersiapkan ibadah ini sehingga bisa berjalan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi penolong yang sejati, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Allah yang hidup, kami menutup atau mengakhiri ibadah Persekutuan Oikumene Bawaslu Papua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.